Di part sebelumnya, Xiao masih dalam perjalanan mencari sang kakek. Dia pun pergi ke suatu tempat dan bertemu dengan murid-murid dari kerajaan api. Mengingat pesannya Ling Er untuk melindungi murid-muridnya itu, Xiao mau tak mau pun membantu mereka. Sehingga pertarungannya dengan manusia burung pun terjadi dan sampailah Xiao ke suatu tempat di mana para murid kerajaan api itu sedang ingin dikorbankan oleh kumpulan sekte lainnya. Tapi beruntungnya ada si Xiao yang datang dan mulai membantai mereka satu persatu. Tapi formasi itu ternyata dibuat tidak bisa dihancurkan dari luar. Sehingga mau tak mau, Xiao ikut masuk ke dalam hanya demi menyelamatkan mereka semua. Sementara itu, di sisi lain, Shei yang akhirnya kembali ke dunia asli, latihannya telah selesai. Wadaw, akhirnya guys, Sins beralih ke Xiao. Mendengar nama wanita yang bernama Lin Feng membuat Xiao mengingat kata-kata Ling Er soal dia yang menyebutkan Lin Feng itu temannya. Dia juga mengingat ada cara rahasia untuk meminta bantuan ayahnya Ling Er. Sehingga Xiao pun langsung bertanya apakah ada cara untuk berkomunikasi dengan sang kaisar api. Sebenarnya ada, tapi masalahnya formasi ini menekan dan menghalau metode komunikasinya. Jadi pesannya tidak bisa tersampaikan. Namun Xiao akan mencoba membuat celah dan dia pun menggunakan kekuatan ke-10 jalur surgawinya dan berhasil membuka satu celah lubang kecil dari formasi itu. Lin Feng secepatnya memberi pesan meminta bantuan kepada sang kaisar api. Dan benar saja guys, dari langit pun langsung muncul bendera sang kaisar api yang berhasil melumpuhkan mereka semua. Tersisa 2 yang ingin kabur, sehingga pertarungannya pun terjadi. Dan yang satunya dihabisi dengan satu panah. Dari mayat mereka muncul secarik catatan, di mana catatan itu menuliskan soal bagaimana cara menangkap binatang buas yang mengandung zat paling ilahi. Dan binatang itu bakal dijadikan penyempurnaan utama dari esensi ilahinya. Jadi bisa dibilang itu adalah resep untuk membuat zat ilahi gitu guys. Tujuannya tentu untuk menerobos. Begitu banyak rahasia tersembunyi di sini, Xiao takut musuh-musuh itu datang demi zat ilahi ini. Di sana selain ada yang namanya zat ilahi, juga ada istana suci, tempat budidaya kaisar api kuno. Kaisar api pernah membuat kesepakatan dengan klan kekaisaran lain. Tujuannya untuk membiarkan generasi mereka bisa masuk dan mencari peluang bersama. Tapi yang tidak disangka ternyata mereka malah dijebak dan ingin dibantai di sini. Xiao pun menyadari alasan Ling Er menyuruhnya ke sini ternyata selain menyelamatkan mereka juga agar Xiao bisa berlatih. Xiao pun ingin mencoba metode resep yang ada di kertas itu. Tapi ada syaratnya dalam mencoba resep itu, yaitu mereka harus mencari kerbau ilahi. Sins pun beralih ke Shei yang telah kembali ke kerajaan Wunya. Di sini dia tak sabar bertemu dengan Xiao secepatnya, bahkan dengan kerennya dirinya mengatakan kalau dia sudah kembali. Di manakah dirimu adik? Anjay. Sementara Xiao yang sedang memancing kerbau ilahi dan akhirnya dapat satu. Akhirnya kerbau itu pun dimasak oleh mereka dan tentu saja dengan resep yang sudah disiapkan. Sisa tulang kerbau itu dijadikan umpan untuk menarik ikan-ikan di sana dan ditangkap dengan mangkuk ilahinya agar dijadikan sebagai zat ilahi. Lagi-lagi Shei sudah amat tidak sabar bertemu dengan adiknya Xiao. Xiao pun berhasil berkultivasi dengan zat ilahi. Dia membicarakan Ling Er yang tidak mengerti soal itu. Tapi ternyata Ling Er berada di sampingnya. Yang membuat Ling Er kesal karena mendengar dirinya yang dijelek-jelekan dari belakang.
Ternyata Ling Er membawa suatu informasi penting, di mana Shi yang mencari-carinya tapi tidak menemukannya memutuskan menunggu dirinya di alam Dewa Void. Xiao berpikir bagaimana cara mengalahkan Shi ini. Namun Ling Er sebenarnya tidak ingin Xiao melawan dirinya sekarang. Apalagi Xiao ini lebih muda 3-4 tahun. Jadi lebih baik tunggu lebih dewasa baru melawannya, kata Ling Er. Setidaknya Xiao membutuhkan rencana yang matang untuk melawan si Shi ini. Tapi sebelum itu semua, mereka pun menikmati makanan yang mereka sudah siapkan. Tak lupa Xiao memberikan Ling Er zat ilahi untuk dirinya menerobos. Setelah itu Xiao pun pergi ke kerajaan Wu. Shi dengan telepati mengatakan, "Adik, apa kau masih baik-baik saja?" "Oh, tentu aku masih baik-baik." Shi sudah menunggunya di Ming Wenjing, tempat khusus gitu guys. Dan tanpa basa-basi, Xiao langsung pergi ke sana dengan secepat kilat. Di sini guys, mereka berlomba-lomba. Mereka sama-sama menuliskan namanya di batu penghargaan. Saling bersaing siapakah juara pertama yang mendapatkan penghargaan tertinggi. Saling tidak mau mengalah. Dan akhirnya Xiao pun pergi ke suatu tempat, semacam reruntuhan yang sudah tidak ditinggali. Xiao yang ingin dicegah juga tak ada yang bisa mencegahnya. Dan muncullah laba-laba hitam raksasa yang langsung menyerang Xiao. Namun dengan mudah ditahan olehnya, sehingga pertarungan pun kembali terjadi. Ternyata ada lebih dari satu laba-laba, sehingga Xiao pun menghabisi mereka semua dengan mudah. Dan akhirnya guys, inilah yang kalian tunggu-tunggu, kemunculan Shi. Xiao mengatakan dia tak muncul bukan karena dia takut kalah, melainkan dia takut dirinya kecewa karena Shi-nya bertahun-tahun masih menjadi orang yang tidak berguna. Waduh, provokasi nih. Bahkan sang wanita rubah dan peri Ye Chuan juga ikut datang untuk menonton mereka. Xiao pun terus memprovokasi Shi yang takut bertarung dengannya. Bahkan dia membahas soal tulang tertingginya yang dicuri. Dan cukup bicaranya, pertarungan pun dimulai. Shi meremehkan Xiao yang tidak bisa menahan kekuatan mata biasanya. Namun tak ada kata takut, sehingga pertarungan mereka pun kembali terjadi. Shi menggunakan mata dewanya dengan hebat, membuat pertarungan mereka kian sengit. Waduh guys, Mimin tidak menyangka pertemuan keduanya bakal secepat ini. Eits, keseruannya bakal berlanjut di episode selanjutnya guys. Tapi spoiler dulu ya. Bagi yang tidak suka spoiler, silahkan di skip. Oke guys, buat part 45, tepatnya episode 47 One Man Shi Perfect War, dunia yang sempurna. Tentunya keseruan dan keepikan pertarungan mereka berdua, Shi melawan Xiao, bakal kembali berlanjut. Pertarungan begitu sengit, bahkan semuanya dikeluarkan di sini. Tapi entah apa yang menghentikan mereka guys, sehingga mereka menyelesaikan pertarungan ini dan memutuskan pergi dari sana. Entah kenapa. Kira-kira ada apa ya? Yang berarti di masa depan mereka bakal bertarung lagi guys. Namun Mimin ada sedikit analisis nih buat kalian soal kekuatan mereka berdua. Ini menurut Mimin pribadi guys. Kalau Shi sebenarnya lebih unggul karena dia memiliki mata dewanya yang disandang-sandang sebagai yang tertinggi, ditambah dia punya tulang tertinggi milik Xiao. Namun menurut Mimin, Xiao itu harusnya kalah dari dia. Eits, tapi ada tapi ya guys ya. Xiao yang sudah melalui banyak petualangan membuat dirinya semakin hebat dalam bertarung. Selain itu,
Dia dapat banyak teknik harta